resume tentang Pancasila. Di sini saya akan membahas pertama kali yaitu pendidikan Pancasila. Apa sih itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda Indonesia sehingga memiliki karakter atau watak Pancasila pada diri kita. Sementara itu, yang perlu kita ketahui bersama bahwa landasan pendidikan Pancasila itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan, intelektual budaya, dan pencarian pengetahuan. Filsafat memiliki cabang-cabang. Yang pertama yaitu metodologi, etika, estetika, logika, metafisika, dan epistemologi. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu ide yang berarti gagasan atau ide. Yang kedua yaitu logos yang berarti. Bisa disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan gagasan atau ide. Di Indonesia menganut ideologi terbuka. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sistem pemerintahannya bersifat demokrasi, yang artinya membebaskan setiap masyarakat berpendapat. Yang keempat yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Di sini kita harus mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi. Begitupun juga seorang pengajar harus mampu menciptakan mahasiswa yang berprestasi, yang religius dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Di sini harus seimbang dengan nilai luhur agama. Jika tidak, keseimbangan kemajuan ekonomi dapat terhambat ataupun menurun. Yang ketiga yaitu di bidang politik. Pembangunan yang mendidik masyarakat dalam mempertahankan kekuasaan dan membangun sistem pemerintahan sesuai dengan yang kelima zaman. Yaitu Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama yaitu nilai adalah kualitas dari seseorang atau negara yang menjadikan nilai sebagai landasan. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan-aturan yang harus kita jalani atau patuhi untuk terciptanya masyarakat yang memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Yang ketiga yaitu etika. Etika merupakan sikap atau sifat yang harus dimiliki semua orang, karena jika tidak, kita tidak akan tahu mana yang baik dan buruk, termasuk dalam berpolitik. Harus memperhatikan etika dalam berperilaku supaya bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Keenam yaitu implementasi sila ketuhanan Yang Maha Esa terhadap aspek kehidupan bangsa atau Astagatra. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya, diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap aspek kehidupan bangsa.
Butir-butir implementasinya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, donor darah contohnya, atau menyantuni anak yatim. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Maksud dari kata tersebut, kita tidak boleh mencela seseorang, apakah itu dari fisik ataupun dari soal ekonomi. Yang kelima yaitu sesama manusia harus punya rasa memiliki. Yang kedelapan yaitu implementasi Sila Persatuan Indonesia terhadap aspek kehidupan bangsa. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Bagian B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang bagian C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Kesembilan yaitu implementasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan atau rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Butir-butir implementasi sila keempat adalah yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Adapun butir-butir implementasinya yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai materi yang telah dibahas selama satu semester. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe.